Bab 491. Hadiah baru diterima. Engah. Qiao Xin, yang berdiri di samping, hampir tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu mengejutkan. Ya. Biarkan ibu melahirkan adik laki-laki dan beri ayah kejutan. Dia pasti akan sangat senang, kata gadis kecil itu. Benar. Dia akan terkejut dan senang. Setelah sekitar setengah jam, Lin Yi berdiri dan berkata, Xin, berikan anak itu suntikan tetanus dan tulis resep dokter. Mengerti, Kakak Lin. Karena akan ada operasi nanti, Qiao Xin akan mengurus sisanya. Setelah keluar dari ruang gawat darurat, Lin Yi pergi ke ruang operasi untuk melakukan persiapan akhir sebelum operasi. Apa rencanamu dengan pasien di kamar 801? Tanya Lin Yi dengan santai. Aku juga tidak tahu. Baiklah, kita dengarkan saja arahan rumah sakit dan lakukan bagian kita. Lin Yi mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Apapun situasinya, misinya adalah melakukan operasi. Lebih baik biarkan rumah sakit yang mengurus hal-hal seperti itu. Operasi hari ini adalah operasi bypass jantung yang lebih berisiko daripada biasanya, jadi Lin Yi dan Li Chuhan sangat berhati-hati. Direktur Li, apakah Anda ingin saya menjadi kepala ahli bedah? Tanya Lin Yi di ruang operasi. Kamu mau melakukannya? Kamu yakin nggak apa-apa? Itu bukan masalah besar. Baiklah, kamu akan menjadi kepala ahli bedah. Aku akan membantumu. Kepala Dr. Li, apa kau serius? Kau terlalu memanjakan Direktur Lin. Bagaimana bisa kau membiarkan dia menjadi kepala dokter untuk operasi sebesar ini? Tanya kepala Dr. Liu, ahli anestesi. Standar Direktur Lin sudah bagus. Kalau tidak, saya yang ambil alih. Itu benar, tapi bukankah itu terlalu berisiko, kata kepala Dr. Liu. Meskipun keluarga pasien tidak memberi kami hadiah apapun, kami harus menanggapinya dengan serius. Jika terjadi penyimpangan pada operasi pertama, bahkan jika Anda menanganinya sendiri pada tahap selanjutnya, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Ahli anestesi tidak meremehkan Lin Yi. Operasi bypass jantung sudah dianggap sebagai operasi besar. Secara umum, tanpa pengalaman klinis lebih dari 10 tahun, seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala ahli bedah dalam operasi semacam itu. Hanya dokter jenius seperti Li Chuhan yang bisa menjadi pengecualian dan melakukan operasi besar seperti itu di awal karirnya. Lin Yi baru berada di sini kurang dari sebulan, yang berarti seharusnya mustahil baginya untuk memimpin operasi ini. Tidak apa-apa, aku percaya padanya, kata Li Chuhan, asalkan dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Ahli anestesi itu tak berdaya. Melihat sikap Direktur Li, sepertinya ia benar-benar terpikat oleh ketampanan Direktur Lin. Mendengar percakapan mereka, Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ia juga memahami kekhawatiran pihak lain. Alasan ia ingin melakukan operasi ini adalah karena operasinya relatif lama. Jika Li Chuhan yang melakukannya, setidaknya butuh 4 jam. Jika dia yang melakukannya, mungkin akan selesai dalam waktu sekitar 3 jam. Ini bisa menghemat banyak waktunya. Setelah operasi ini, ia dapat menyelesaikan misi sistem pada tahap ini. Lin Yi juga menantikannya. Operasi dimulai dengan sangat cepat. Lin Yi mengambil pisau bedah logam yang diberikan oleh sistem dan bersiap untuk membuka dada pasien. 10 menit kemudian, Li Chuhan dan kepala dokter bedah Liu menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Teknik Lin Yi sangat matang. Tidak ada gerakan yang berlebihan, seolah-olah ia sudah tahu cara bergerak bahkan sebelum melihat organ yang dimaksud. Bahkan Li Chuhan merasa rendah diri. Saya sungguh terkesan, kata kepala dokter bedah Liu, ahli anestesi. Awalnya saya pikir kepala dokter bedah Li sudah cukup mengesankan, tapi saya tidak menyangka kepala dokter bedah Lin akan lebih mengesankan lagi. Sutradara Lin berbakat, kata Li Chuhan tulus. Sambil berbicara, Li Chuhan mengambil kain kasa dan menyeka keringat di dahi Lin Yi. Ringan dan lembut. 3 jam kemudian, Lin Yi menjahit jarum terakhir dan operasi pun berakhir. Li Chuhan mengacungkan jempol padanya. Bagus sekali. Sepotong kue. Setelah itu, mereka berdua keluar dari ruang operasi dan bersiap kembali ke departemen untuk berganti pakaian. Mereka masih harus berpidato di universitas sore harinya, jadi mereka harus bergegas. Saat itu sudah pukul 12:30, jadi belum ada waktu untuk makan siang. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi. Misi selesai, hadiah, 150.000 poin kemahiran. Kemampuan profesi, 70%, hadiah, 10 miliar RMB. Melihat hadiah ini, hati Lin Yi tergerak. Penelitian tentang mesin fotolitografi bagaikan jurang maut. Imbalan ini bisa dipandang sebagai cara untuk menghentikan pendarahan. Itu seharusnya cukup untuk bertahan beberapa saat. Namun, setelah masalah seputar Cisco selesai, dia harus mengumpulkan He Yuan dan Qixian Zhao untuk mengadakan pertemuan guna mengkonsolidasikan asetnya.
Ini setara dengan memiliki mesin produksi darah yang dapat terus mendukung mesin litografi. Misi sistem, dapatkan Panji Sutra, hadiah, 300.000 poin kemahiran. Mata Lin Yi melebar saat melihat misi yang diberikan oleh sistem. Hadiahnya adalah 300.000 poin kemahiran. Jika dia menyelesaikannya, dia bisa menerima hadiah tertinggi. Sistem, spanduk sutra ini harus diberikan oleh pasien atas inisiatifnya sendiri. Saya tidak bisa memintanya, kan? Ya, spanduk sutra harus merupakan hadiah sukarela dari pasien, Anda tidak boleh berinisiatif untuk memintanya. Lin Yi sudah menduga jawaban ini. Misi sistem ini memang selalu seperti ini. Manusia tidak bisa memanipulasi atau menipunya, dan harus membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Meski begitu, apakah misi ini sulit? Tentu saja tidak sulit. Li Chuan telah dirawat di rumah sakit Huasan selama lebih dari 2 tahun, dan ia telah menerima hampir 100 spanduk sutra. Dengan tingkat klinisnya, seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan spanduk sutra. Namun, bukan berarti tidak ada kesulitan sama sekali. Tantangan terbesarnya adalah masalah ini agak terlalu rumit. Karena bosan, Yuan Shiki memberitahunya bahwa rekor Li Chuan adalah 3 spanduk sutra dalam seminggu. Akan tetapi, dia sudah lama berada di sini, dan meskipun Li Chuan juga telah melakukan banyak operasi, dia sendiri belum menerima satu pun spanduk sutra sampai saat ini. Ini sungguh merepotkan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Li Chuan berkata di depan Lin Yi, sudah waktunya pergi. Ya, ayo pergi. Direktur Li, penampilanmu sangat bagus. Melihat Li Chuan telah berganti pakaian baru, Qiao Xin berseru, di mana kamu membeli gaun ini? Aku juga ingin membelinya. Saya membelinya di Times Square. Mendengar bahwa dia telah membelinya di Times Square, Qiao Xin menyerah. Itu bukan tempat yang mampu ia beli untuk berbelanja. Direktur Li, gaun ini jelas bukan gayamu. Qiao Xin mengedipkan mata dan berkata, apakah saudara Lin membantumu memilihnya? Siapapun yang memilihnya, tidak masalah. Aku pakainya pas. Tidak jelek, kan? Tentu saja tidak masalah. Kamu terlalu cantik. Kamu benar-benar pasangan yang cocok untuk kakak Lin. Jangan bicara omong kosong, kata Li Chuan. Urus saja pasien di departemen ini. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Ya. Kamu dan kakak Lin tidak perlu buru-buru pulang. Aku bisa mengatasinya. Kamu hanya tahu cara melontarkan omong kosong. Setelah meninggalkan departemen rawat inap ke-8, mereka berdua berkendara ke Universitas Fudan. Kamu bisa mengurus kuliah sore, kata Lin Yi di dalam mobil. Bagaimana denganmu? Saya akan bertepuk tangan untuk Anda dari bawah panggung. Baiklah, terserah apa katamu. Li Chuan selalu seperti ini, dia tidak akan pernah menolak Lin Yi. Mereka berkendara ke sekolah dan parkir di tempat parkir. Aku mau ketemu Dekan Duan. Kamu mau ikut? Tanya Li Chuan. Aku hanya orang tak terlihat yang ada di sini untuk bertepuk tangan untukmu, jadi aku tidak akan pergi, kata Lin Yi. Aku punya adik perempuan yang belajar di sini, jadi aku akan mencarinya dulu. Ya, tentu saja. Tak lama kemudian, mereka berpisah. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kong Jing. Kamu di mana? Aku di sekolahmu. Bab 492. Ada perbedaan mendasar antara frat boys dan scumbags. Adik kecil Yi, apakah kamu benar-benar di sini? Mendengar suara Lin Yi, Kong Jing sangat gembira. Mengapa aku harus berbohong padamu? Apakah kamu datang ke sini sendirian atau bersama kakak iparku? Aku ke sini sendirian. Aku belum makan siang, jadi aku ke sekolahmu untuk makan. Kalau begitu tunggu aku. Aku juga belum makan. Aku akan turun mencarimu sekarang. Mari kita bertemu di pintu masuk kafetaria sekolahmu. Kedengarannya bagus, kata Kong Jing sambil bercanda. Setelah menutup telepon, Lin Yi perlahan berjalan menuju kantin. Di pintu masuk aula dinas kedua, deretan payung telah didirikan. Di bawah setiap payung, orang-orang berdiri dan memegang spanduk. Adegan ini sangat familiar bagi Lin Yi. Para siswa tahun pertama telah memulai perkuliahan. Semua klub sedang aktif merekrut siswa baru dan berusaha menarik beberapa orang lagi untuk kembali bergabung dengan klub mereka. Saat itu, ia masih muda dan tidak peka. Ia dipaksa bergabung dengan klub apresiasi dan riset pakaian dalam oleh beberapa senior. Selain itu, ia tidak diizinkan meninggalkan klub dan tinggal di sana selama 4 tahun. Kenangan yang tak terkatakan. Setelah menunggu di kantin selama beberapa menit, dia mendengar Kong Jing memanggil namanya dari belakang. Kakak Lil Yi. Lin Yi berbalik dan menyadari bahwa Kong Jing bukan satu-satunya yang datang. Teman sekamarnya, Jiang Nan, juga ada di sana. Kong Jing mengenakan celana pendek denim dan sepasang sepatu putih. Ji Qingyan punya sepasang sepatu yang sama,
jadi mereka pasti membelinya bersama. Teman sekamarnya, Jiang Nan, berpakaian jauh lebih sopan. Ia mengenakan gaun biru muda dan tampak sangat ramah. Kak Xiaoyi, ini teman sekamarku, Jiang Nan. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kamu pasti masih ingat dia, kan, kata Kong Jing. Aku ingat, bukankah kamu membeli kalung itu darinya? Ya. Dia yang menjualnya pada kita. Kalau begitu, aku tidak akan memperkenalkan kalian berdua. Ayo kita makan. Di bawah pimpinan Kong Jing, mereka bertiga tiba di lantai 2 kafetaria. Kafetaria Fudan ternyata lebih baik dari yang dibayangkan Lin Yi. Harga makanan di dalamnya juga lebih murah dari yang dibayangkannya. Inilah yang disebut keuntungan dari universitas yang baik. Dengan asumsi dana yang memadai, manfaat ini dapat mengurangi biaya hidup mahasiswa secara drastis. Hal ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan universitas biasa. Kak Xiaoyi, kamu mau makan apa? Aku akan belikan untukmu. Hanya semangkuk mie rebus. Oke. Lin Yi menemukan kursi kosong, dan Kong Jing serta Jiang Nan pergi ke jendela kafetaria untuk membeli makanan. Selain mie rebus, mereka juga memesan ikan bakar Fudan spesial untuk Lin Yi. Kak Yi, coba ini. Ikan bakar sekolah kita enak banget. Kelihatannya cukup bagus. Tidak hanya terlihat lezat, tapi juga mudah dimakan. Coba segera. Lin Yi menggigitnya. Seperti yang dikatakan Kong Jing, makanan di sini hampir sama enaknya dengan makanan yang dijual di luar. Tidak buruk, tidak buruk. Hehe, kakak Lin Yi, makanlah lebih banyak. Saat dia berbicara, Kong Jing menyikut Jiang Nan dengan sikunya. Nanan, waktu kita di asrama tadi, kamu nggak ribut-ribut soal mau ketemu kakakku. Kenapa kamu nggak ngomong apa-apa sekarang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jiang Nan tersipu. Aku cuma belum makan siang dan ingin keluar bersamamu. Kapan aku ribut-ribut soal ingin bertemu kakakmu? Yo, kenapa kamu tidak mengaku? Kamu pakai celana jeans tadi pagi. Waktu dengar kakakku datang, kamu langsung ganti baju. Sekarang kesempatan itu sudah di depan mata, jadi kamu harus menghargainya. Kupikir terlalu panas memakai celana jeans, jadi aku ganti dengan gaun, kata Jiang Nan dengan malu sambil memakan makanannya. Karena kamu takut panas, kenapa kamu pakai stocking, goda Kong Jing. Lagi pula, kamu bilang setiap hari kalau kamu mau jadi kakak iparku. Sudah waktunya kamu mengaku. Jangan bicara omong kosong. Fokus saja pada makananmu. Jiang Nan sangat malu sehingga dia tidak berani mendongak. Cewek-cewek di universitas memang seperti ini. Mereka semua bersemangat. Di asrama, mereka bisa dan mau mengatakan apa saja. Namun, ketika mereka berada di luar, mereka semua seperti kelinci putih kecil. Bahkan naik sepeda saja bisa membuat mereka tersipu, apalagi masuk ke mobil seseorang. Jing. Saat Kong Jing tengah menggoda Jiang Nan, dia tiba-tiba mendengar suara di sampingnya. Ia menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berkacamata. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak dan tampak anggun dengan aura ilmiah. Ketua kelas. Kong Jing meletakkan sumpitnya. Bukankah kau memintaku untuk bertanya tentang penerimaan mahasiswa baru di Serikat Mahasiswa? Anak laki-laki itu membetulkan kacamatanya dan berkata, saya baru saja pergi ke kantor instruktur dan melihat daftar baru Serikat Mahasiswa. Sepertinya kamu tidak lulus. Oh, ya sudahlah. Bukan masalah besar, kata Kong Jing. Jangan dimasukkan ke hati, itu tidak penting. Itu hanya organisasi mahasiswa. Tidak perlu terlalu berkonflik. Ya, terima kasih, ketua kelas. Setelah mengobrol sebentar, ketua kelas Kong Jing pergi membawa makanannya. Apa kataku? Aku sudah bilang kalau kamu pasti tidak akan punya kesempatan kalau melamar, tapi kamu tidak mendengarkan. Seharusnya kamu percaya padaku sekarang, kan, kata Jiang Nan. Jika memang begitu, aku lebih baik tidak ikut. Ada apa? Apa ada hal lain? Tanya Lin Yi santai. Serikat mahasiswa kita sangat arogan. Saat mereka merekrut mahasiswa baru, mereka dengan jelas mencantumkan biaya pendaftaran. Kita hanya bisa bergabung jika membayar. Jingjing tidak percaya dan tidak membayar, jadi dia gagal, kata Jiang Nan. Jadi itulah yang terjadi. Lin Yi tidak keberatan karena ini sangat umum di universitas. Serikat mahasiswa di universitas biasa adalah organisasi yang sangat biasa. Sama sekali tidak berguna. Namun, untuk sekolah bagus seperti Fudan, situasinya berbeda. Jika ia bergabung dengan serikat mahasiswa dan memperoleh gelar, hal itu akan sangat membantu prospek karirnya saat ia lulus. Ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan serikat mahasiswa. Lin Yi juga merasa bahwa kemunduran sekecil itu belum tentu merupakan hal buruk.
Ini karena dunia nyata akan lebih kejam daripada menara gading di kampus. Sekarang setelah aku melupakannya, kurasa aku tidak akan bisa mendapatkan banyak pelatihan jika tetap di organisasi seperti itu, kata Kong Jing. Tidak ada yang perlu disesali. Tidak bisa begitu. Meskipun hasilnya tidak meyakinkan, pengalaman itu pasti akan membentuk karaktermu, kata Jiang Nan. Tapi kalau kamu benar-benar ingin bergabung dengan serikat mahasiswa, kamu bisa tanya Presiden Su. Asal kamu tanya, dia pasti bisa membantu. Jangan sebut namanya padaku. Menyebalkan sekali, kata Kong Jing dengan nada meremehkan. Kau benar-benar hebat. Lagi pula, Zhu Silong kan ketua serikat mahasiswa. Membiarkannya mengejar mahasiswa baru sepertimu adalah suatu kehormatan, tapi kau masih menolaknya. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Jelas dia bajingan. Siapa yang akan peduli padanya, kata Kong Jing. Nanti kalau aku punya pacar, aku bakal cari yang kayak kakak Yi. Kalau enggak, aku bakal jomblo seumur hidup. Lin Yi mengangguk puas. Ide yang bagus. Bagaimanapun, ada perbedaan mendasar antara anak-anak kampus dan bajingan. Bab 493. Ini Direktur Lin. Saat mereka bertiga sedang berbincang, mereka menyadari bahwa lebih dari 10 orang telah masuk melalui pintu. Banyak pria dan wanita mengelilingi seorang anak laki-laki. Jing Jing, lihat, pelamarmu ada di sini. Cepat, tundukkan kepalamu. Kalau dia melihatku di sini, dia pasti akan datang untuk bicara denganku. Jangan sampai dia melihatku. Sepertinya sudah terlambat. Dia berjalan ke arah kita, kata Jiang Nan dengan nada menyombongkan diri. Anggap saja itu karena telah menggodanya tadi. Aduh buyung. Karena kamu nggak mau ketemu dia, ayo pergi. Kita hampir selesai makan. Kong Jing berdiri dan berkata, Adik Yi, aku baru saja mulai bekerja paruh waktu sebagai guru les. Setelah aku punya uang, aku akan mentraktirmu dan kakak ipar makan. Jangan lupa ajak kakak iparku juga, karena kita akan jadi keluarga nanti. Kita tidak boleh terlalu jauh. Oke, kita bisa ketemu. Lagi pula kamu sudah pernah ketemu, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Setelah itu, Jiang Nan mengemasi piring-piringnya. Kalian berdua boleh pergi dulu. Aku akan membawa piring-piring kotor ke tempat pembuangan. Mereka bertiga baru saja membereskan piring mereka ketika mereka melihat Zhu Silong berjalan mendekat dari jauh. Jing, kamu makan di sini juga. Meskipun dia menyapa mereka, tatapan Zhu Silong tertuju pada Lin Yi dengan sedikit permusuhan. Ya. Kong Jing mengangguk tanpa sadar, seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengan Zhu Silong lagi, lalu bersiap untuk pergi. Jing, jangan pergi dulu. Senior, ada apa? Kudengar kamu tidak terpilih. Ya, tapi itu bukan masalah besar. Aku juga tidak peduli. Jing kecil, kamu salah. Serikat mahasiswa adalah tempat yang sangat bagus untuk mengembangkan diri. Jika kamu bisa bergabung, itu pasti akan bermanfaat untukmu, kata Zhu Silong. Bagaimana kalau begini? Tulis lamaran baru. Kalau sudah waktunya, saya akan mewawancaraimu sendirian. Saya rasa dengan kualifikasi dan kemampuanmu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk terpilih menjadi anggota serikat mahasiswa. Lagi pula, selama kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik, saya akan membelamu. Kemungkinan besar kamu bisa menjadi kepala departemen di masa depan. Melihat wajah bahagia Zhu Silong, Lin Yi mencondongkan tubuh ke telinga Jiang Nan dan berbisik. Apakah orang ini biasanya begitu sombong? Jiang Nan mengangguk hati-hati. Ayahnya adalah direktur logistik sekolah. Dia orang yang cukup cakap, jadi dialah yang memegang keputusan akhir di serikat mahasiswa. Semua orang harus menuruti perintahnya. Itu agak sok. Jiang Nan mengangguk sambil tersenyum. Kakak Jingjing memang agak eklektik. Apa yang kamu bicarakan? Zhu Silong menatap Lin Yi. Tidak ada. Jiang Nan buru-buru menjelaskan, Senior, kamu salah dengar. Apakah aku salah dengar? Zhu Silong menatap Lin Yi. Kurasa aku baru saja mendengar dia mengatakan bahwa aku sok. Zhu Silong memasang ekspresi tidak ramah di wajahnya. Dia sudah mengejar Kong Jing berhari-hari, tapi belum pernah sempat makan bersamanya. Dari mana anak ini berasal? Mungkinkah dia seorang mahasiswa pasca sarjana baru? Tidak, kamu salah dengar. Lin Yi terkekeh. Maksudku, kamu punya batang di pantatmu, bukan berarti kamu sok. Mendesis. Semua orang di serikat mahasiswa terkejut. Apa yang dikatakan orang ini? Dia benar-benar mengatakan hal itu kepada Presiden Su. Katakan lagi jika kau berani. Sebagai seorang mahasiswa yang bersemangat, ditambah dengan kenyataan bahwa ada seseorang yang mendukungnya, emosi Zhu Silong selalu buruk. Di sekolah, selain guru, hampir tidak ada siswa yang berani bersikap kasar kepadanya.
Lin Yi menepuk bahu Zhu Xilong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Adik kecil, jangan sombong di depan teman-temanmu. Itu tidak pantas. Lagi pula, adikku sedang kuliah di sini. Jangan ganggu dia lagi nanti. Dengan itu, Lin Yi melingkarkan lengannya di bahu Kong Jing dan berjalan keluar dari kafetaria. Berhenti di situ. Zhu Xilong menghentikan Lin Yi dari belakang. Ulangi apa yang baru saja kau katakan. Kalau saja Lin Yi memarahinya balik, Zhu Xilong tidak akan begitu peduli. Akan tetapi, sikap acuh tak acuhnya benar-benar mempermalukannya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, ada banyak anggota serikat mahasiswa di sampingnya, dan Zhu Xilong tidak punya tempat untuk menyembunyikan wajahnya. Kenapa kamu masih ingin berbicara denganku? Siapa yang kau panggil adik kecil? Tentu saja aku sedang membicarakanmu, kata Lin Yi, apakah kamu ingin aku mengantarmu ke toilet? Orang-orang di sekitar mereka menutup mulut dan hampir tertawa terbahak-bahak. Meskipun kedua kata ini memiliki arti yang sama, Anda tidak dapat mengucapkan kata terakhir di depan umum. Identitas Zhu Xilong bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa. Jiang Nan menatap Lin Yi dengan kekaguman di matanya. Ada sedikit kesan vulgar dalam keanggunannya. Ia sama sekali tidak sok. Pria seperti ini menjalani kehidupan yang nyata. Ia jauh lebih baik daripada orang-orang munafik yang sok suci itu. Bajingan. Zhu Xilong tak kuasa menahan amarahnya lagi. Ia mengabaikan yang lain dan bergegas menuju Lin Yi. Presiden Duan, Direktur Zhu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tangga kafetaria. Zhu Xilong langsung berhenti. Segera setelah itu, semua orang melihat sekelompok besar orang berjalan masuk dari luar. Mereka dipimpin oleh dua pria tua. Salah satunya adalah Duan Yongchun. Pria lainnya tidak tinggi dan agak gemuk. Lin Yi tidak bisa menyebutkan namanya. Namun, seharusnya dia adalah Direktur Zhu yang sedang mereka bicarakan. Selain itu, Jiang Nan baru saja memperkenalkan identitas dan latar belakang Zhu Xilong kepadanya. Jika dia tidak salah, pria pendek dan gemuk ini seharusnya adalah ayahnya. Selain itu, yang mengejutkan Lin Yi adalah licuhan berjalan di antara mereka berdua, seolah-olah dia datang ke sini untuk makan. Direktur Lin, kami mencarimu. Duan Yongchun menggenggam tangan Lin Yi seolah-olah sedang bertemu dengan ayahnya yang telah lama hilang. Mencari aku. Karena kamu dan Direktur Li ada di sini untuk berpidato, kami harus menyiapkan makanan untuk kalian berdua. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu datang ke kantin sendirian untuk makan, kata Duan Yongchun. Semua orang yang hadir cukup tercengang. Dia merasa sedang berhalusinasi. Kepala sekolah Duan benar-benar memanggil pria ini direktur. Orang ini menjabat sebagai direktur di perusahaan apa? Saya di sini hanya untuk memberi tepuk tangan kepada Direktur Li. Saya bukan orang penting. Saya di sini hanya untuk makan bersama adik saya. Anda tidak perlu seformal itu. Tatapan Duan Yongchun tertuju pada Kong Jing. Direktur Lin, apakah ini saudara perempuan Anda? Ya, saya di Departemen Medis. Saya baru mendaftar tahun ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Duan Yongchun terkekeh. Jelas sekali anak ini murid yang baik, berkarakter, dan belajar dengan baik. Kalau kamu rajin belajar, di akhir semester, kamu mungkin bisa dapat beasiswa khusus. Siapapun yang cerdas dapat memahami kata-kata Duan Yongchun. Beasiswa khusus disiapkan khusus untuk Kong Jing. Terima kasih, Kepala Sekolah Duan. Kong Jing menjawab secara mekanis, pikirannya linglung. Apa yang dilakukan adik Yi hingga Kepala Sekolah Duan memperlakukannya seperti ini? Kenapa kamu begitu sopan? Kamu pantas mendapatkannya. Duan Yongchun berkata sambil tersenyum. Kemudian, ia meluruskan raut wajahnya dan memperkenalkan Lin Yi kepada siswa lain yang hadir. Perkenalkan, orang yang berdiri di samping Anda adalah Direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan, yang berafiliasi dengan fakultas kami. Namanya Lin Yi. Kuliah sore ini akan dibawakan oleh Direktur Lin dan Direktur Li. Bab 494. Urusan serius apa? Direktur Lin. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, semua orang yang hadir terkejut. Mereka semua adalah mahasiswa kedokteran dan tahu sedikit tentang industri ini. Siapapun yang dapat mencapai level direktur biasanya harus berusia minimal 35 tahun. Orang di depannya tampak seperti baru berusia 25 atau 26 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi wakil direktur rumah sakit Huasan? Adik Yi, kau benar-benar menjadi direktur rumah sakit Huasan, kata Kong Jing tak percaya. Lin Yi mengangkat bahu. Aku tidak sengaja menjadi direktur. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Direktur Lin, Anda terlalu rendah hati. Dengan standar klinis Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi direktur departemen.
Bahkan saya pun tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Lin Yi telah menyelamatkan reputasinya. Jika bukan karena banyaknya orang di sekitarnya, Duan Yongchun pasti sudah bersujud untuk berterima kasih padanya sekarang. Aku di sini cuma mau makan bareng adikku. Jangan sok tahu. Direktur Lin terlalu rendah hati. Dia memiliki keterampilan klinis yang luar biasa di usia yang begitu muda. Kami sungguh terkesan. Orang yang berbicara adalah ayah Zhu Xilong, Zhu Changjiang. Setelah berbicara, ia melambaikan tangan ke arah Zhu Xilong. Xilong, kemari dan sapa Direktur Lin. Mulai sekarang, Direktur Lin akan menjadi panutanmu, mengerti? Karena hubungan mereka sudah diketahui publik di sekolah, Zhu Changjiang tidak menyembunyikannya. Kepala Zhu Xilong berdengung. Tadinya aku ingin menghajarnya, tapi sekarang dia malah jadi panutanku. Apa yang sedang terjadi? Tunggu apa lagi? Otakmu rusak. Cepat dan sambut dia. Zhu Changjiang berkata dengan marah. Zhu Changjiang telah menanyakan Duan Yongchun tentang identitas Lin Yi. Orang seperti ini jelas merupakan seseorang yang harus ia manjakan. Ia harus membangun hubungan baik dengannya untuk menjaga kepentingannya di masa depan. Halo, Direktur Lin, saya akan belajar lebih banyak dari Anda di masa mendatang. Bukankah tadi kau ingin melawanku? Kenapa aku jadi panutanmu sekarang? Duan Yongchun dan Zhu Changjiang terkejut. Mereka tidak menduga hal ini akan terjadi. Ada apa denganmu? Zhu Xilong tak dapat menahan amarahnya dan berkata, bukankah kau hanya seorang wakil direktur? Jabatanmu bahkan tidak sehebat ayahku. Apa masalahnya kau berpura-pura menjadi serigala besar yang jahat? Ayah. Zhu Changjiang maju dan menamparkan wajah Zhu Xilong. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf pada Direktur Lin. Kenapa kamu memukulku? Bukankah dia hanya mengajar di sekolah kita? Apa hebatnya itu? Tanya Zhu Xilong. Kenapa dia bisa memarahiku tapi aku tidak bisa membalasnya? Bajingan, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Zhu Changjiang menarik Zhu Xilong ke samping dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Status apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya seorang direktur. Apa masalahnya? Tanya Zhu Xilong acuh tak acuh. Dulu waktu kamu di rumah sakit Huasan, bukankah kamu juga direktur departemen? Dan kamu bahkan memegang posisi yang terhormat. Jika dia hanya seorang direktur, menurutmu apakah kepala sekolah Duan dan aku akan datang menyambutnya secara langsung? Tanya Zhu Changjiang. Tahukah kau betapa baiknya hubungannya dengan atasannya? Percayalah, kalau kau membuatnya tidak senang, dia tinggal bilang saja dan aku akan dipecat besok. Mendengar ini, Zhu Xilong akhirnya mengerti betapa mengerikannya identitas Lin Yi. Wakil kepala sekolah dan ayahnya tidak datang karena mereka sopan, tetapi karena mereka takut akan identitasnya. Dia benar-benar tampil memukau sekarang. Zhu Changjiang menarik Zhu Xilong dan membungkuk berulang kali untuk meminta maaf kepada Lin Yi. Direktur Lin, anak saya masih kecil dan tidak peka. Jangan salahkan dia. Zhu Xilong juga membungkuk berulang kali, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Direktur Lin, saya bicara tanpa berpikir. Anda orang yang murah hati, jangan terlalu perhitungan dengan saya. Direktur Zhu Xilong sedang kuliah tahun ketiga. Saat ini, dia harus memprioritaskan studinya. Bagaimana kalau dia pensiun dari serikat mahasiswa? Dengan begitu, dia bisa fokus kuliahnya. Ekspresi Zhu Xilong berubah muram. Ia tidak menyangka akan dicopot dari jabatannya sebagai ketua karena hal ini. Jika ini terjadi, bagaimana dia bisa pamer di sekolah di masa mendatang? Kepala sekolah Duan benar. Sekarang waktunya belajar. Xilong memang bukan orang yang tepat untuk bekerja di serikat mahasiswa. Hanya dengan beberapa patah kata saja, Zhu Xilong disingkirkan tanpa Lin Yi mengatakan apapun. Baru saat itulah dia mengerti mengapa ayahnya begitu takut pada Lin Yi. Jika keadaan menjadi lebih buruk, dia bukan satu-satunya yang akan dicabut gelarnya. Lin Yi menepuk bahu Zhu Xilong. Adik kecil, meskipun kamu telah dicopot dari jabatanmu, aku punya harapan besar padamu. Bekerjalah dengan giat. Mendengar kata, adik kecil, hadirin lainnya menahan tawa. Meski itu hanya sebutan kehormatan biasa, gambaran lain muncul dalam pikiran mereka. Wajah Jiang Nan memerah, sangat kotor. Direktur Lin, kuliah sudah hampir waktunya. Sudah terlambat bagi kita untuk makan di luar. Ayo kita pergi ke restoran guru dan makan makanan sederhana. Aku tidak mau makan. Ajak Direktur Li. Kita kumpul di auditorium nanti. Baiklah, aku akan mengikuti pengaturan Direktur Lin. Lin Yi mengangguk dan pergi bersama Kong Jing dan Jiang Nan. Kuliah sore ini terutama untuk mahasiswa tahun ketiga. Apakah kalian berdua tertarik untuk mendengarkan? Kalau iya, saya akan mengajak kalian ke sana. Oke, kata Kong Jing,
tapi kegembiraannya jelas bukan karena topiknya. Saudara Lin Yi, sekarang kamu sudah menjadi direktur rumah sakit Huasan, bolehkah aku mencarimu saat aku magang nanti? Kamu mungkin tidak akan bisa menemukanku. Saat kamu lulus, aku pasti sudah berhenti bekerja, kata Lin Yi. Tapi sebaiknya kau jangan memintaku masuk lewat pintu belakang, kata Lin Yi. Pekerjaan klinis membutuhkan keterampilan yang sesungguhnya. Tingkat klinis Anda secara langsung menentukan apakah seorang pasien dapat dirawat atau tidak. Pada akhirnya, kita harus mampu merawat pasien, bukan begitu? Ya. Aku mengerti, Saudara Yi. Aku akan bekerja keras. Ayo kita ke kampusmu dulu. Nanti aku antar kalian ke kuliah. Oke. Pukul 1.30 siang, kuliah tentang etika kedokteran dimulai di auditorium sekolah. Li Chuan telah mempersiapkan pidatonya sebelumnya. Pidato tersebut berisi banyak pemikiran dan pendapatnya, dan dapat dianggap sebagai panduan bagi para siswa yang hadir. Pada saat yang sama, hal itu membuat para siswa laki-laki yang hadir semakin tergila-gila pada sutradara wanita jenius ini. Sekitar 1 jam kemudian, pidatonya berakhir. Lin Yi berpamitan kepada Kong Jing dan pergi bersama Li Chuan. Duan Yongchun memesan meja dan ingin mentraktir Lin Yi dan Li Chuan makan, tetapi mereka menolaknya. Cincin. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi menerima telepon dari Liang Ruoxu. Kurasa tidak ada acara lain yang dijadwalkan malam ini. Ayo kita mulai. Urusan apa? Kamu mau mendaftarkan pernikahan kita? Bab 495. Apakah dia kekasihmu? Apakah kepalamu pernah diisi dengan sesuatu selain omong kosong? Membuat bayi juga masalah serius, kata Lin Yi, jika kamu ingin punya anak, aku pasti akan bekerja sama. Dalam mimpimu, kata Liang Ruoxu. Aku baru saja mengantar ibuku pergi. Bagaimana kalau kau datang ke kantorku untuk membahas jalan menuju sekolah itu? Tapi jangan datang dengan pantommu. Bawa saja sarimu. Tidak ada yang sok penting tentang mengendarai sari. Aku ingin mengendarai likanku. Itu akan mengirimkan pesan yang salah, kata Liang Ruoxu. Selain para pemimpin di Yangcheng, akan ada juga reporter dari stasiun televisi. Kita harus menciptakan citra seorang pengusaha sederhana. Hanya dengan begitu kita bisa meraih dukungan publik. Tapi wajahku yang bersinar tidak terlihat sederhana sama sekali. Aku tak bisa berbuat apa-apa dengan wajahmu, dan aku tak bisa membiarkanmu merusaknya, kata Liang Ruoxu. Pokoknya, jangan pura-pura kaya. Katakan saja kau menyumbangkan semua hartamu untuk anak-anak di kota. Bohong, kan? Maafkan aku karena tidak setuju. Kalau kamu bilang kamu miliarder, orang-orang akan bertanya kenapa kamu butuh dana bantuan dari pemerintah kota. Mereka akan bilang kamu bisa menyumbang sendiri. Lalu, bagaimana kamu akan menjawabnya? Aku benar-benar harus memikirkan pertanyaanmu. Juga, jangan bawa jam tangan yang harganya lebih dari 10 juta yuan. Singkatnya, berpura-puralah sederhana dan jangan membuat diri Anda terlihat terlalu kaya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, aku bisa menyembunyikan hal-hal lain, tapi aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan temperamenku. Sudahlah, kata Liang Ruoxu. Datang saja ke kantorku jam 4 sore supaya kita bisa ngobrol santai. Jangan merasa tertekan. Sialan Kak. Setelah menutup telepon, Lin Yi melihat arlojinya. Bahkan belum pukul 3. Setelah mengantar Li Chuan kembali, ia akan pergi ke rumah Liang Ruoxu. Dengan begitu, ia akan tiba tepat waktu. Lin Yi, apakah kamu suka anak-anak? Pertanyaan Li Chuan membingungkan Lin Yi. Semuanya berjalan lancar. Kenapa tiba-tiba mereka membahas keluarga berencana? Ini juga bukan bidang keahlian Departemen Kardiologi. Aku cukup menyukainya, kata Lin Yi jujur, tapi kenapa kamu menanyakan ini? Sejak kecil, panti asuhan selalu dihuni anak-anak yang tak terhitung jumlahnya, dan Lin Yi sudah terbiasa dengan mereka. Lin Yi selalu sangat toleran dan sabar terhadap anak-anak. Bukankah kamu baru saja membicarakan persalinan dengan pacarmu? Aku cuma bertanya. Pacar, tanya Lin Yi, siapa bilang dia pacarku? Bos, kau terlalu banyak berpikir. Lalu apakah dia kekasihmu? Bukankah kita terlalu terus terang dalam topik ini? Tidak apa-apa. Kalau menurutmu tidak bagus, kamu tidak perlu menjawab. Aku hanya bertanya, kata Li Chuan. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, Liang Ruoxu bukan kekasihnya. Setelah mengirim Li Chuan ke rumah sakit, Lin Yi pergi ke kantor Liang Ruoxu. Selain Liang Ruoxu, ada 4 orang lain di kantor itu. Wanita satunya mengenakan rok setelan merah dan stoking hitam. Ia duduk di kursi dan menegakkan punggungnya. Di sampingnya ada mikrofon. Dari sini,
sepertinya dia adalah reporter yang dibicarakan Liang Ruoxu. Di sebelah reporter perempuan itu duduk seorang pria muda dengan kamera di sampingnya. Ia juga seorang staf stasiun televisi. Selain itu, ada dua pria parubaya yang mengenakan pakaian serupa. Mereka mengenakan kemeja dan celana panjang, pakaian standar veteran. Namun, salah satu dari mereka berwajah kemerahan, sementara yang lain berkulit gelap dan cemberut. Ia tampak agak canggung dengan seragam kader tua ini. Pada saat ini, mereka sedang mengobrol penuh semangat dengan Liang Ruoxu. Ketika Lin Yi masuk, semua orang di ruangan itu menoleh. Tokoh utama telah tiba. Tuan Lin sudah tiba, kata Liang Ruoxu sambil berdiri. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, dia bahkan menggunakan gelar yang sopan untuk membuat dirinya tampak jauh. Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Liang Ruoxu menyambut Lin Yi masuk dan menunjuk pria parubaya dengan wajah berminyak. Ini sekretaris Yang Cheng, Wu Zhaoyou, dan ini wali kota Beiqiao, Sun Maokun. Dua lainnya adalah reporter stasiun TV Yang Cheng, Wen Su, dan juru kamera, Wang Jun. Liang Ruoxu dengan sopan memperkenalkan keempat orang di ruangan itu. Ia tidak memperlakukan mereka secara berbeda karena status mereka. Halo, Tuan Lin. Terima kasih atas dukungan finansial Anda untuk kota Beiqiao. Atas nama 15 juta penduduk Yang Cheng, saya mengucapkan terima kasih. Kamu terlalu baik. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Dalam masyarakat saat ini, kami membutuhkan orang-orang yang peduli seperti Anda. Kami juga akan secara aktif bekerja sama dan berupaya untuk melanjutkan perbuatan baik ini yang akan bermanfaat bagi negara dan rakyat. Oke. Terima kasih. Melihat penampilan Lin Yi, Liang Ruoxu mengangguk puas. Dia melakukan bagiannya dan semuanya berjalan dengan baik. Setelah Wu Zhaoyou menyampaikan rasa terima kasihnya, Sun Maokun juga maju dan mengucapkan banyak basa-basi. Namun, sikapnya lebih tulus daripada Wu Zhaoyou, lagi pula, Lin Yi secara langsung membantu mereka. Dari sikap mereka, Lin Yi tahu bahwa mereka datang ke sini bukan untuk menemuinya. Mereka ada di sini terutama karena Liang Ruoxu. Jika dia bisa naik pangkat di keluarga Liang karena ini, dia akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Kurasa sudah waktunya. Ayo kita mulai wawancaranya sekarang. Mengetahui bahwa Lin Yi tidak menyukai kejadian palsu seperti itu, Liang Ruoxu segera memulai segmen wawancara. Dia ingin mengakhirinya dengan cepat. Persiapan wawancara berlangsung sekitar 5 menit. Setelah itu, Lin Yi duduk di depan Wen Su. Selama proses ini, Wen Su mengamati Lin Yi dalam waktu yang lama. Pria ini sungguh tampan. Dia bahkan punya temperamen yang sinis dan tampan. Orang seperti itu sama sekali tidak tampak seperti seorang dermawan, melainkan seperti seorang tuan muda yang kaya. Saudari Wen, semuanya sudah siap. Kita bisa mulai wawancaranya sekarang. Wen Su mengangguk dan menatap Lin Yi. Tuan Lin, saya ingin bertanya mengapa Anda ingin membangun sekolah harapan di tempat seperti kota Beiqiao. Jika Anda ingin membantu anak-anak mencapai impian mereka, hanya pengetahuan yang dapat mengubah nasib mereka. Liang Ruoxu sangat puas dengan jawaban Lin Yi. Ada sedikit rasa ingin tahu dalam jawabannya yang sederhana. Jawaban yang sempurna. Karena Pak Lin sangat menghargai pendidikan, saya yakin berdasarkan pengalaman Anda, pendidikan pribadi Anda akan sangat memengaruhi Anda. Bisakah Anda mengungkapkan sekolah Anda? Universitas Pentania. Universitas Pentania di Meiguo, tanya Wen Su. Jantung Liang Ruoxu berdebar kencang. Ia merasa wawancara ini berkembang ke arah yang aneh. Saya memiliki gelar doktor dalam bidang rekayasa perangkat lunak dari Universitas Pennsylvania. Liang Ruoxu terdiam. Kamu lulusan Institut Teknologi Zonghai. Kenapa kamu membanggakan Universitas Pentania? Tidak bisakah kamu menanggapinya dengan lebih serius? Bab 496. Istilah ibu mertua tidak digunakan secara acak. Jadi, Tuan Lin lulus dari sekolah ternama, tapi di usiamu sekarang, seharusnya kamu melanjutkan studi pascasarjana. Wen Su terus menyelidiki seolah-olah dia sangat tertarik dengan kehidupan pribadi Lin Yi. Saya lompat kelas waktu SMP. Saya juga diterima lebih awal di SMA, jadi saya lulus sangat cepat. Setelah mengetahui tentang pendidikan Lin Yi, Wu Zhaoyou, Wen Su, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Orang seperti itu seharusnya dianggap jenius. Liang Ruoxu memegang dahinya dan mendesah dalam hatinya. Jika Lin Yi terus seperti ini, dia akan mengalami menopause dini. Tuan Lin, saya dengar dari wali kota Liang bahwa Anda ingin menyumbangkan semua aset Anda kali ini, kan? Awalnya, saya hanya ingin membangun sekolah harapan dan menggunakan sisa uangnya untuk membiayai hidup saya hingga tua. Namun, kemudian saya menyadari bahwa tidak ada jalan di kota,
jadi saya berpikir untuk memperbaiki jalan tersebut. Untuk mewujudkannya, saya menjual rumah dan mobil saya. Namun, saya menyadari bahwa itu masih belum cukup, jadi saya hanya bisa meminta bagian yang sama dari dana kota. Pak Lin memang orang yang baik hati. Beliau benar-benar teladan yang bisa kita jadikan panutan. Masih ada beberapa pertanyaan. Wawancara berlangsung sekitar setengah jam. Pertanyaan Wen Su tidak sulit, dan Lin Yi dengan mudah menjawabnya. Wali Kota Liang, wawancara Sekretaris Wu sudah selesai. Kami akan keluar dan membereskan peralatan kami. Kami tidak akan menunda pembicaraan Anda. Baiklah. Liang Ruoxu tersenyum. Wen Su dan Wang Jun merapikan peralatan wawancara dan keluar dari kantor, tetapi mereka tidak segera pergi setelahnya. Mereka datang ke sini bersama Wu Zhaoyou, jadi mereka harus kembali bersama. Wang kecil, apakah menurutmu pria itu benar-benar akan menyumbangkan semua hartanya? Di koridor, Wen Su bertanya dengan lembut. Itulah yang dia katakan saat wawancara. Dia tidak perlu berbohong, jawab Wang Jun jujur. Tapi lihat cara berpakaiannya. Dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Orang bebas berbuat sesuka hati. Bagaimanapun, ini demi kebaikan Yang Cheng kita. Kau benar, jawab Wen Su santai. Lalu, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada sahabatnya. Wen Su, Yang, saya mewawancarai seorang Taipan muda hari ini. Dia sangat tampan, tapi juga luar biasa. Dia menyumbangkan semua uangnya untuk amal. Menurutmu, apakah orang seperti itu benar-benar ada? Sahabatnya, tentu saja tidak. Ada banyak orang dermawan di Huaxia, tapi coba sebutkan orang-orang yang benar-benar menyumbangkan semua harta benda mereka. Mereka hanya bilang saja, tapi tidak ada buktinya. Wen Su berkata, tapi dia mahasiswa berprestasi di Universitas Pennsylvania. Dia sudah terpengaruh budaya asing selama bertahun-tahun. Dia mungkin saja melakukan hal seperti itu. Sahabat, solusinya cukup sederhana, kan? Coba cek mobil apa yang dia kendarai kalau ada waktu. Wen Su berkata, kau benar. Aku akan keluar dan melihatnya nanti. Sahabatnya, si cantik Wen, apakah kamu tertarik dengan pria tampan ini? Wen Su, tidak juga, tapi anak itu memang sangat tampan. Lagi pula, dia murid berprestasi dari sekolah ternama. Kurasa latar belakang keluarganya juga tidak buruk. Sahabat, kalau begitu kamu punya tujuan baru. Aku sarankan kamu selidiki. Menurut kondisinya, dia seharusnya lebih baik daripada pacarmu yang sekarang. Wen Su berkata, bukan hanya sedikit lebih baik, dia jauh lebih baik. Tapi pertama-tama, kita harus lihat apakah dia benar-benar menyumbangkan semua uangnya. Sahabat, jangan khawatir, itu mustahil. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu saat melihatnya. Dering dering dering. Wen Su hendak membalas pesan sahabatnya ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Ia menyadari bahwa itu adalah panggilan dari pacarnya. Ada apa? Setelah mengangkat telepon, Wen Su berdiri di samping dan berkata, bukan apa-apa. Aku baru pulang kerja dan ingin bertanya apakah kamu sudah makan. Nanti aku makan dengan para pemimpin kota. Aku ada urusan di sini, jadi aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Jangan tutup teleponnya dulu, kata pacar Wen Su. Kapan kamu akan kembali? Saya belum yakin. Nanti saya kabari lagi kapan saya akan kembali. Saya masih ada pekerjaan, jadi saya tutup dulu. Wen Su menutup telepon dan melanjutkan obrolan dengan sahabatnya di WeChat. Beberapa menit kemudian, pintu kantor terbuka, dan Liang Ruoxu dan yang lainnya keluar. Sekretaris Wu, terima kasih atas bantuanmu, kata Liang Ruoxu sopan. Ini untuk kebaikan kota yang kita. Seharusnya kita yang berterima kasih, kata Wu Zhaoyou sambil tersenyum. Sudah malam. Kita tidak akan mengganggu wali kota Liang lagi. Aku akan mengantarmu. Awalnya, Wu Zhaoyou ingin mengajak Liang Ruoxu makan di luar, tetapi dia ditolak dan hanya bisa pergi seperti ini. Rombongan itu berjalan keluar gedung. Wen Su tak kuasa menahan kegembiraan di hatinya. Ia akan segera melihat mobil apa yang dikendarai Lin Yi. Ketika mereka berjalan keluar halaman, Wen Su, Wu Zhaoyou, dan yang lainnya terkejut melihat Lin Yi berdiri di samping Sari. Tuan Lin, apakah ini mobil Anda? Benar. Aku menyumbangkan semua uangku, jadi aku pindah ke mobil ini. Dengan itu, Lin Yi membuka pintu mobil dengan kunci mobilnya untuk membuktikan pernyataan ini. Melihat mobil Lin Yi hanyalah Sari yang buruk, Wen Su kehilangan minat dan mengutuk dalam hatinya. Orang ini terlalu bodoh. Dia benar-benar menyumbangkan semua uangnya. Semua tahun belajarnya sia-sia. Tuan Lin, Anda sungguh mulia, atas nama warga Yang Cheng dan anak-anak kota Beiqiao, saya mengucapkan terima kasih.
Kamu terlalu baik. Aku hanya berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu, cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti. Kita lanjutkan mengobrolnya. Oke. Dengan itu, Wu Zhaoyou masuk ke Audi A6, diikuti oleh Wen Su. Sun Maokun dan fotografer, Wang Jun, masuk ke Skoda di samping mereka dan perlahan-lahan melaju keluar halaman. Begitu kedua mobil itu melaju pergi, Lin Yi berteriak. Kenapa kamu mencubitku? Liang Ruoxu memutar bola matanya ke arah Lin Yi. Masih berani bertanya. Bukankah kamu dari Zonghai Technology? Beraninya kamu bilang kamu mahasiswa S3 dari Universitas Pennsylvania. Kamu benar-benar hebat. Aku sudah melakukan begitu banyak hal, tidak bisakah aku sedikit menyombongkan diri, kata Lin Yi. Kau tidak lihat. Tadi, waktu aku bilang aku lulus dari Universitas Pentania. Reporter perempuan itu menatapku tajam. Bagaimana mungkin seseorang dengan penampilan dan bentuk tubuhnya bisa menarik perhatianmu? Bukan begitu. Aku hanya menjaganya tetap di dekatku. Itu akan membantu menyeimbangkan jumlah. Aku tahu kalian semua sama. Liang Ruoxu mengeluh, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Apa ini? Sesuatu yang dibelikan ibuku untukmu sebelum dia pergi. Coba lihat apakah kamu suka. Hah. Ibu mertua bahkan memberiku sesuatu. Ini tidak bagus. Aku malu. Kata ibu mertua bukan hanya untuk pertunjukan. Karena orang yang berdiri di depannya adalah Lin Yi, Liang Ruoxu tidak peduli dengan detail seperti itu. Lagi pula, ia tidak mau mendengarkan penjelasannya. Kamu sudah sangat membantuku. Ibuku membantu membelikanmu hadiah untukku, jadi jangan terlalu dipikirkan. Lin Yi terkejut saat dia membuka kotak yang diserahkan Liang Ruoxu padanya. Richard Mille. Jam tangan ini harganya sekitar 10 juta. Bab 497. Kau bisa tahu dia seorang penggali emas. Harganya sekitar itu. Saya tidak tahu harga pastinya, tapi Patek Philippe-mu terlalu mahal. Coba lihat ini. Richard Mille mungkin lebih baik. Tapi tidak banyak orang yang tahu, kata Liang Ruoxu. Mereka yang tidak tahu hanya akan mengira ini jam tangan dekoratif. Kamu bisa memakainya untuk acara-acara yang tidak penting nanti. Dengan itu, Liang Ruoxu mengeluarkan cek dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Cek senilai 10 juta. Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku sudah bercerita pada ibuku tentang situasimu. Dia memutuskan untuk berinvestasi 10 juta untukmu. Kamu bisa menggunakan uang kecil ini untuk proyekmu. Tidak mungkin. Proyek ini sudah 40% didanai. Kalau calon ibu mertuaku juga memberiku 10 juta yuan, kurasa aku tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Pokoknya, dia sudah menginvestasikannya padamu. Kalau kamu tidak mau, aku akan mengambilnya kembali. Kembalilah dan beritahu ibu kita bahwa aku telah mengambil uangnya. Dengan kepribadian Lin Yi yang lugas, Liang Ruoxu tidak punya pilihan selain membiarkannya. Apa rencanamu? Wu Zhaoyou dan Sun Maokun bisa menerimamu kapan saja. Terserah kamu kapan kamu mau pergi. Lin Yi memikirkannya. Hari peringatan kematian Ibu Li Chuan jatuh keesokan harinya, jadi itu saat yang tepat baginya untuk berkunjung. Aku ada acara besok. Aku akan pergi lusa. Baiklah, aku akan memberitahu mereka besok dan menjemputmu di bandara. Tidak, tolak Lin Yi, aku tidak suka digendong sekelompok pria. Haruskah aku meminta Wen Su menjemputmu? Mungkin perjalananmu ke Yangcheng akan memicu percikan api. Mungkin saja, kata Lin Yi, tapi aku miskin. Kurasa tak akan ada yang menyukaiku. Kemungkinan besar tak akan ada percikan cinta. Bagaimana kamu tahu dia tidak menyukai pria miskin? Perlukah bertanya? Kau bisa tahu dia penggali emas begitu dia membuka mulutnya. Kemudian, Lin Yi dan Liang Ruoxu makan sebelum pulang. Kehidupan Lin Yi tampaknya menjadi sibuk. Ketika tiba saatnya mengerjakan proyek mesin fotolitografi, jika ia ingin memperoleh sumber cahaya 4 nanometer, ia harus menyelesaikan masalah dengan Simer. Jika dia ingin berurusan dengan Simer, dia harus menemukan cara untuk berurusan dengan Intel dan menemukan sesuatu untuk mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ia sangat perlu mengembangkan kode sumber chip 3.0. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Lu Ying dan memintanya untuk membeli satu set peralatan dan mengirimkannya ke rumahnya. Dengan begitu, ia bisa memanfaatkan waktu luangnya dan melanjutkan perkembangannya. Selain itu, misi terakhir yang dikeluarkan sistem juga sangat memakan waktu. Ia harus terus mengunjungi pasien dan melakukan operasi. Hanya dengan begitulah ia dapat membangkitkan rasa terima kasih yang tulus dari seorang pasien dan mendapatkan spanduk sutra dari mereka. Oleh karena itu, jadwalnya akan sangat padat dalam waktu dekat. Pukul 21.30, penerbangan dari Zonghai menuju Yangcheng perlahan mendarat di bandara.
Wu Zhaoyou dan yang lainnya turun dari pesawat dan memasuki mobil yang menunggu di luar. Seperti biasa, Wu Zhaoyou dan Wen Su berada di satu mobil, sementara Sun Maokun dan Wang Jun berada di mobil lainnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya mengerti. Terima kasih, Wali Kota Liang. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Di dalam mobil, setelah menutup panggilan Liang Ruoksu, Wu Zhaoyou berkata kepada Wen Su. Wali Kota Liang baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa Tuan Lin akan datang ke Yangcheng lusa. Anda bisa menerimanya nanti. Apakah aku yang seharusnya mengurusi hal ini? Wen Su sedikit terkejut. Dia hanya seorang reporter biasa. Bukan tugasnya melakukan hal seperti itu. Begitulah yang dikatakan pihak lain. Mereka tidak menginginkan siapapun selain kamu. Kamu harus bekerja keras selama beberapa hari ke depan, kata Wu Zhaoyou. Nanti aku kasih nomor teleponnya. Kamu bisa hubungi dia dan atur detailnya nanti. Kalau kamu belum bisa memutuskan, telepon saja aku. Wen Su menjawab tanpa sadar. Jika dia tidak melihat sari milik Lin Yi, Wen Su pasti masih menantikan misi ini. Namun, sekarang, dia telah memastikan bahwa si bodoh itu telah menyumbangkan semua uangnya. Akan sangat membosankan berteman dengan orang seperti itu. Tapi kenapa dia menanyakan namaku? Rasanya ada yang tidak beres. Wen Su sebenarnya tidak ingin menerima Lin Yi, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Oleh karena itu, ia hanya bisa bertanya secara tidak langsung. Mungkin karena kecocokan antara pria dan wanita, kata Wu Zhaoyou dengan santai. Kamu harus bekerja keras. Wen Su mengerutkan bibirnya. Melihat situasi saat ini, ia tak bisa menghindari masalah ini. Ia hanya bisa menguatkan diri. Dia hanya berharap agar dia tidak mempunyai pikiran buruk lagi tentangnya. Jika tidak, dia tidak akan ragu menamparnya di tempat. Cincin. Ponsel Wen Su berdering. Ternyata itu panggilan dari pacarnya. Su, sudah selesai kerja. Kamu mau segera kembali. Aku menemukan restoran hotpot yang enak. Aku akan mengajakmu mencobanya nanti saat kamu pulang. Aku sibuk. Aku mungkin tidak akan kembali selama beberapa hari. Aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Aku akan meneleponmu setelah selesai. Setelah beberapa kata sederhana, Wen Su menutup telepon dan pergi ke sebuah rumah pertanian di pinggiran kota. Keesokan paginya, Lin Yi menelepon seseorang untuk mengantarkan cek Shen Sui ke Lingyun Group. Ini adalah uang yang diberikan Shen Sui kepada dana Lingyun. Meskipun ia bisa melakukan apapun dengan uang itu, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah akuntansi di kemudian hari, jadi ia hanya mengirimkannya. Saat dia sedang mengemudi ke rumah sakit, dia menerima telepon dari He Yuan. Bos, kami sudah menerima ceknya. Dengan uang sebanyak ini, kami tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengerjakan proyek ini. Belanjakan uang orang lain dan selesaikan misimu. Inilah efek yang kuinginkan. Bos luar biasa, kata He Yuan. Baru saja, Cisco menelepon saya dan mengatakan bahwa barang kami hampir selesai. Barang akan dikirim sekitar 5 hari lagi. Sekarang, mereka ingin membahas rencana pembayaran pengiriman dengan kami. Kalau begitu, aturlah agar berlangsung dalam seminggu. Apakah ada hal lain yang perlu kami urus? Tanya He Yuan. Tidak perlu. Kamu dan Pak Tuaki bisa fokus pada perusahaan. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Aku mengerti. He Yuan selalu memprioritaskan hal-hal serius. Biasanya, dia tidak akan bicara omong kosong dengan Lin Yi. Setelah menutup telepon dari He Yuan, Lin Yi menelepon Lu Ying. Bos, bagaimana persiapan konferensi persnya, apakah ada masalah? Semuanya berjalan lancar, kata Lu Ying. Tapi Presiden Cao dari Fenglan Culture terus bertanya kapan konferensi persnya akan diadakan. Saya tidak menjawabnya. Jika dia bertanya lagi, katakan padanya itu akan terjadi dalam seminggu. Oke, kata Lu Ying. Bos, saya sudah membayar peralatan yang Anda pesan. Seharusnya sudah dikirim besok. Atur saja supaya dikirim ke rumahku. Bantu aku merakitnya juga. Oke. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi keluar dari mobil dan meregangkan badan. Setelah sekian lama, akhirnya tiba saatnya untuk menarik jaring. Dengan ini, Cisco mungkin akan bangkrut. Jika itu terjadi, para pemodal di belakangnya mungkin akan turun tangan untuk membantu. Monster-monster itu akhirnya akan memperlihatkan diri. Ia berjalan gontai menuju bangsal rawat inap ke-8. Namun, sebelum sampai di bangsal, ia mendengar keributan dari kamar 801. Siapa yang memintamu mengoperasi ayahku? Kami berencana pergi ke Yanjing, tapi kami bahkan tidak bisa pergi sekarang. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Bab 498.
Dari mana Anda mendapatkan ceknya? Mendengar suara gemuruh di bangsal, Lin Yi berhenti dan menarik Yuan Shiki yang sedang lewat. Apa yang terjadi di kamar 801? Beberapa pengunjung membuat keributan. Direktur Li sedang berusaha menenangkan suasana di dalam, kata Yuan Shiki dengan nada meremehkan. Pengunjung, ada apa di sana? Bukankah Anda dan Direktur Li melakukan operasi bypass jantung pada pasien di kamar 801 kemarin? Sekarang setelah operasi selesai, keluarganya datang mencarinya. Mereka bilang mereka hanya ingin menempatkan orang tua itu di sini untuk sementara dan mengirimnya ke Yanjing untuk dirawat. Kami melakukan operasi tanpa izin keluarga, jadi mereka datang untuk membuat masalah dan bahkan meminta kompensasi kepada kami. Hal-hal seperti ini terjadi setiap tahun, tetapi tahun ini, kejadiannya semakin sering. Lin Yi merasa geli dan berjalan masuk ke kamar 801. Di bangsal, selain Li Chuhan dan Qiao Xin, Miao Guofeng juga ada di sana. Selain itu, ada pasangan parubaya berdiri di samping lelaki tua itu, berdebat keras dengan Miao Guofeng dan Li Chuhan. Kakak Lin, kamu di sini. Saat melihat Lin Yi masuk, Qiao Xin merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Kalau menyangkut orang-orang yang tidak masuk akal seperti keluarga ini, lebih baik biarkan saudara Lin yang mengurusnya. Kenapa berisik sekali? Kamu kesini mau bayar tagihan rumah sakit. Beraninya kau memintaku membayar biayanya. Putra lelaki tua itu berkata. Apa aku memintamu mengoperasi ayahku? Kau mengoperasinya tanpa izin. Aku belum meminta ganti rugi, dan kau masih ingin meminta bayaran. Aduh. Orang tua itu berbaring di tempat tidur dan berkata. Awalnya saya tidak mau operasi, tapi mereka bersikeras mengatur operasi untuk saya. Saya sudah sangat tua, dan saya tidak bisa menolak, jadi saya diseret ke ruang operasi dengan cara yang kacau. Sekalipun rumah sakit Anda ingin menghasilkan uang, Anda tidak bisa menggunakan metode seperti itu. Terlalu kejam. Qiao Xin tidak tahan lagi. Bisakah kalian bertiga menumbuhkan hati nurani? Siapa di sini yang akan berinisiatif mengoperasi kalian? Mengingat situasi kalian saat itu, jika kalian tidak dioperasi kemarin, kalian pasti sudah pergi ke krematorium hari ini. Lagi pula, kalian sudah tinggal di sini selama seminggu. Setelah keluarga kalian mengirim kalian ke sini, mereka tidak bisa dihubungi. Sekarang setelah operasinya selesai, kalian akhirnya datang ke rumah sakit untuk membuat masalah. Apa yang kalian lakukan sebelum operasi? Apa kalian tidak malu pada diri sendiri? Gadis kecil, omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku sudah sangat tua, jadi untuk apa aku berbohong? Kaulah yang bersikeras mengoperasiku. Jujur saja, kenapa aku harus menjebakmu? Bagaimana bisa rumah sakitmu bertindak seperti ini? Kau harus memberiku penjelasan hari ini, atau aku akan membongkar rumah sakitmu. Xin, berhenti bicara. Lin Yi berdiri di samping dengan tangan di sakunya. Mari kita bicarakan ini pelan-pelan. Kamu belum pernah mengunjungi ayahmu sekalipun sejak dirawat di rumah sakit hingga operasi, dan kamu juga tidak bisa dihubungi. Bagaimana kamu bisa menjelaskan ini? Kami berdua sudah beberapa hari ini di luar negeri. Makanya kamu tidak bisa menghubungi kami, kata putra lelaki tua itu. Kami baru saja pulang dari perjalanan bisnis dan hendak menjemput ayah saya ketika kami menyadari bahwa Anda sudah menyelesaikan operasinya dan bahkan meminta biaya medis lebih dari 100.000 yuan. Rumah sakit yang jahat sekali. Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, tapi kamu bilang kamu sedang di luar negeri. Itu membuat segalanya lebih mudah. Apa maksudmu? Saya akan menelepon pihak berwenang sekarang dan memeriksa catatan imigrasi Anda untuk mengetahui negara mana yang Anda kunjungi. Mendengar ini, putra lelaki tua itu panik. Percuma saja kau menyelidiki. Kita pergi terburu-buru, jadi kau pasti tidak akan menemukan apapun. Jadi apa? Apa kalian punya sayap? Bisakah kalian terbang sendiri? Dengan tingkat perkembangan teknologi kita saat ini, jika Anda ingin pergi ke luar negeri, Anda hanya bisa naik pesawat atau kapal. Tentu saja, jika Anda ingin pergi dengan kereta api dan mengambil jalur timur laut ke Rusia, hal ini juga memungkinkan. Namun, apapun moda transportasi yang Anda pilih, Anda pasti bisa mendapatkan pembaruannya. Lin Yi mengubah posturnya dan melanjutkan. Jika kami tidak menemukan bukti perjalanan Anda, hanya ada satu kemungkinan. Anda pasti telah menyelundupkan sesuatu ke negara ini. Selama periode ini, saya tidak bisa menghubungi ponsel Anda, jadi kemungkinan besar Anda telah melakukan sesuatu yang ilegal. Saya punya lebih banyak alasan untuk melaporkan Anda. Putra lelaki tua itu begitu ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kami sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menuduh kami sembarangan. Aku cuma berspekulasi. Nanti kalau polisi datang,
kita akan tahu kebenarannya. Dia akan memberimu keadilan. Omong kosong, berhentilah memfitnahku, kata putra lelaki tua itu. Saya sangat gugup sampai salah bicara tadi. Kami tidak pergi ke luar negeri sama sekali. Kami sedang dalam perjalanan bisnis di dalam negeri. Lalu kenapa kita tidak bisa tersambung? Apa kamu naik gunung? Sinyalnya seburuk itu, tanya Lin Yi. Lagi pula, kurasa keadaan seperti itu tak bisa diubah begitu saja. Kau bilang pergi ke luar negeri beberapa saat yang lalu, sekarang kau bilang kau di dalam negeri. Kenapa kau tak bilang kau juga mengunjungi bulan? Aku akan terkejut kalau Chang'e tidak mencarimu saat festival pertengahan musim gugur. Petik 2. Kakak Lin, aku akan menelepon polisi sekarang. Biar ku katakan, percuma saja kalau kau panggil polisi. Kau harus bertanggung jawab mengoperasi ayahku. Lin Yi menggelengkan jarinya. Tidak masalah. Operasinya hanya 100.000 yuan. Kami tidak peduli dengan jumlah sekecil ini, jadi kami akan dengan senang hati mengganti rugi. Tapi sebelum itu, kamu harus menjelaskan alasanmu pergi ke luar negeri. Bukti apa yang kamu punya untuk mengatakan bahwa aku pergi ke luar negeri? Aku merekamnya. Kau sendiri yang mengatakannya, kata Lin Yi sambil mengeluarkan ponselnya. Sin, telepon polisi. Beritahu mereka bahwa ada yang menyelundupkan narkoba ilegal ke negara ini. Biarkan polisi menyelidikinya. Kalau dia tidak bersalah, kita akan ganti rugi nanti. Ya, saya mengerti, Saudara Lin. Mata Kiao Xin berbinar-binar. IQ Saudara Lin terlalu tinggi. Dengan perkembangan baru ini, mereka tidak akan bisa membuktikan cerita mereka. Tidak. Begitu Lin Yi pergi, dia melihat putra lelaki tua itu mengejarnya dan berlutut di belakang Lin Yi. Dokter, jangan panggil polisi. Kami hanya sampah yang tidak mau membayar biaya pengobatan. Kami akan kembali dan mengambil uangnya sekarang. Tolong jangan panggil polisi. Jangan bicara padaku tentang ini. Jelaskan saja pada polisi. Pada saat yang sama, petugas keamanan rumah sakit berlari dan membawa pergi putra lelaki tua itu, mengembalikan kedamaian di departemen tersebut. Saudara Lin, Anda sungguh luar biasa. Saya terkesan dengan cara Anda menyusun rencana ini, kata Kiao Xin. Aku bingung. Kita sekarang di era apa? Dia benar-benar mencoba mengingkari janjinya begitu saja. Aku penasaran, IQ-nya berapa? Meskipun masyarakat telah membaik, akan selalu ada orang-orang tidak bermoral yang akan merusak keharmonisan sosial. Lin Yi bersandar di kursinya dan berkata, aku masih punya banyak trik yang belum kugunakan. Masalah ini berakhir terlalu cepat. Itu terutama karena kau terlalu hebat, Saudara Lin. Kau mengalahkan lawanmu dengan serangan biasa. Kau bahkan tidak perlu menggunakan jurus khusus apapun. Belajarlah dari sini. Kamu tidak perlu membuang-buang waktumu untuk orang-orang seperti itu di masa depan. Tantang saja mereka. Berdebat dengan mereka tidak ada gunanya. Mengerti, Kakak Lin? Cincin. Saat Lin Yi berbicara dengan Kiao Xin, telepon di sakunya berdering. Ada apa? Apa Sisko lagi merencanakan sesuatu? Bab 499. Pendekatan damai Sensui. Lin Yi terdiam. Itu yang kukirim ke Dana Lingyun pagi ini. Ya, cek itu senilai 10 juta yuan. Seorang teman mengirimkannya kepadaku. Apakah ada masalah dengan ceknya? Seharusnya tidak demikian. Lin Yi memikirkannya dan merasa ini tidak mungkin. Dengan status Sensui, mustahil baginya untuk memberinya cek palsu. Waktu saya coba mencairkan cek tadi, saya lihat informasi investornya. Coba tebak siapa dia? Bang Citich. Tidak, kata He Yuan, Bang Citich hanyalah anak perusahaan dari grup Citich. Apa kau tidak tahu apa maksudnya? Tanya He Yuan tak percaya. Apa yang harus ku ketahui? Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan cepat. Ini adalah perusahaan milik negara. Bersama Poli, Huaxia Merchants, dan Huaxia Resources, mereka dikenal sebagai 4 perusahaan terbesar di Tiongkok. Signifikansi mereka setara dengan Samsung di Rania Selatan. Nilai gabungan mereka mencapai 8 triliun. Apa-apaan ini? Lin Yi hampir terjatuh dari kursinya. Benarkah? Bidang ini spesialisasi saya. Apakah menurut Anda saya akan membuat kesalahan? Bos, aku semakin mengagumimu, kata He Yuan tulus, meskipun uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya bagi Citich, sungguh luar biasa bagimu untuk mengenal salah satu orang mereka. He Yuan tidak terbiasa dengan panggilan Lin Yi padanya. Bukankah tadi aku bilang aku akan menghabiskan uang orang lain untuk mencapai tujuanku? Mungkin ini tidak akan terjadi lagi, kata Lin Yi serius. Kali ini, kita mungkin harus menggunakan uang orang lain untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka, kata Lin Yi. Jangan masukkan cek itu dulu ke dalam uang itu.
Dengarkan rencanaku. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengeluarkan teleponnya dan bersiap untuk melihat CITIC Group. Dia menjelajah Baidu dan Tafcom sebentar. Lin Yi memiliki pemahaman umum tentang perusahaan ini. Bisnis utama CITIC Group adalah keuangan dan investasi. Perusahaan ini memiliki 176 anak perusahaan dan menjangkau banyak industri. Konstruksi, pertambangan, metalurgi, minyak, pengiriman, amal, keamanan, perwalian, dan sebagainya. Ia seperti gurita raksasa dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Saking besarnya, skalanya tak terbayangkan. Ekspresi Lin Yi terdiam saat ia mengusap-usap jari-jarinya. Ini adalah kebiasaannya saat berpikir. Apa peran Ibu Liang Ruoxu di CITIC Group? Bos. Wakil Presiden. Akan tetapi, apapun jabatannya, dia tampak seperti seseorang yang dapat mengguncang gunung dengan hentakan kakinya. Ia melihat arlojinya. Jumlahnya 13,2 juta yuan RM056, edisi ulang tahun ke-10. Dibandingkan dengan jam tangan ini, cek senilai 10 juta yuan tidak ada apa-apanya, bahkan agak berlebihan. Hal ini karena ia telah berencana membangun sekolah dan jalan, yang berarti ia tidak kekurangan uang 10 juta yuan sejak awal. Dari kata-kata Liang Ruoxu, tampaknya dia juga mengetahui sejauh mana kekuatan finansial ibunya. Baik bagi dirinya maupun dirinya sendiri, cek sebesar 10 juta yuan ini tidak berarti apa-apa. Akan tetapi, jika dipadukan dengan jam tangan di tangannya, pendekatannya terasa agak berlebihan. Jika dia benar-benar ingin membantunya, dia bisa saja menutupi informasi tentang CITIC Group. Dengan kata lain, dia menggunakan metode ini untuk memamerkan identitasnya. Ini tampaknya merupakan peringatan ringan. Dalam kasus itu, uang ini sedikit berbahaya. Cek, cek, cek. Lin Yi mengusap dagunya. Orang kaya memang berbeda. Cara dia menindas orang lain begitu sederhana dan membosankan jika dibandingkan. Lin Yi. Saat Lin Yi memikirkan hal ini, Li Chuhan berbisik. Apa yang telah terjadi? Lin Yi kembali sadar dan menyadari bahwa tidak ada orang lain di departemen itu. Hanya Li Chuhan yang ada di sampingnya. Ada apa, bos? Lusa adalah hari peringatan kematian ibuku. Apakah kamu punya waktu untuk kembali dan mengunjungi makamnya bersamaku? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Aku sudah menjadwalkannya. Kita akan berangkat besok pagi dan tiba di Yancheng siang ini. Kalau begitu aku akan pesan tiket pesawat, kata Li Chuhan. Apakah penerbangan besok jam 9 sudah beres? Tentu, kamu bisa atur waktunya. Aku sih oke-oke saja. Apakah Anda punya rencana operasi dalam beberapa hari ke depan? Saya akan menjalani operasi setiap hari selama seminggu ke depan, kata Li Chuhan. Saya yakin Anda juga akan menjalani beberapa operasi saat berkunjung ke rumah. Aku masih ada urusan lain, jadi jangan atur kunjungan ke rumahku, kata Lin Yi, aku akan memanfaatkan operasi yang sudah kamu rencanakan. Biarkan aku menjadi kepala ahli bedah di operasi-operasi itu, oke. Asalkan kamu percaya diri. Dalam sistem medis, ini adalah permintaan yang cukup ekstrim. Namun, bagi Li Chuhan, permintaan ini sangatlah normal. Dia sangat akomodatif terhadap Lin Yi. Di mata orang lain, ini seperti cinta tak terbatas seorang pacar terhadap pacarnya. Saya akan menyetujui apapun yang Anda katakan. Petik 1. Saya senang kita bisa mencapai kesepakatan. Mustahil mendapatkan spanduk sutra saat ia bekerja di klinik rawat jalan. Ia harus menjalani operasi untuk menyelesaikan misinya, jadi inilah yang akan ia fokuskan. Dia dapat memaksimalkan efisiensinya dengan cara ini. Meski begitu, dalam hatinya, Lin Yi tetap menetapkan tanggal untuk dirinya sendiri. Sebulan. Jika dia tidak dapat memperoleh Panji Sutra dalam waktu 1 bulan, dia akan menutup profesinya ini untuk sementara. Dia tidak bisa terus-terusan berlarut-larut. Ada pekerjaan lain yang menunggunya saat ini. Saya akan menjalani operasi kecil pemasangan stent jantung nanti. Kamu mau melakukannya? Tidak masalah. Sekecil apapun kaki nyamuk, ia tetaplah daging. Ia tak bisa melewatkan kesempatan apapun. Siapa tahu suatu saat nanti ada yang mau memberinya spanduk sutra. Saat operasi pemasangan stent jantung selesai, hari sudah tengah hari. Lin Yi tidak tinggal di rumah sakit lagi. Ia berpamitan dengan Li Chuhan dan pulang. Meskipun peralatan profesional belum dikirim, dia masih bisa kembali dan melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Ia harus mengembangkan kode sumbernya sebelum Intel merilis teknologi chip 3.0. Jika tidak, proyek mesin fotolitografi akan semakin tertinggal. Sepanjang sore, Lin Yi sibuk dengan pekerjaan persiapan. Sekitar pukul 4 sore, ia menerima telepon dari Ji Qingyan. Dr. Lin, apakah Anda sibuk? Aku ada pekerjaan. Aku tidak pergi ke rumah sakit hari ini. Aku di rumah saja sepanjang waktu. Jadi,
Apa yang kamu makan untuk makan malam? Aku belum kepikiran. Nanti kita pesan makanan saja. Makanan pesan antar tidak higienis. Aku akan membuatkanmu makanan. Ada yang mau kamu makan? Kalau kamu masak, aku mau makan apa saja. Aku yakin semuanya enak. Hehe, kamu memang pintar bicara. Ji Qingyan terkikik. Tapi kamu harus mengundangku dulu sebelum aku bisa memasak untukmu. Kalau begitu, aku dengan tulus mengundang CEO Ji ke rumahku untuk memasak. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Tidak masalah, kata Ji Qingyan. Di kulkasmu tidak banyak makanan yang tersisa, kan? Aku akan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa, lalu aku akan mampir. Sekitar 2 jam kemudian, Ji Qingyan tiba di paviliun Jiushu. Dia melihat dokumen-dokumen yang berantakan dan rangkaian kode yang tidak dapat dia pahami dalam penelitian itu. Ji Qingyan menyadari bahwa Lin Yi lebih sibuk dari yang dibayangkannya. Sudah cukup. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan memasak. Sebentar lagi siap, kata Ji Qingyan. Lakukan saja apapun yang nyaman bagimu. Jangan repot-repot. Aduh, aku hanya seorang wanita yang ingin memasak. Kenapa kamu begitu khawatir? Ji Qingyan mendorong Lin Yi keluar dari dapur. Tunggu saja sampai makan. Ji Qingyan bukan juru masak yang cepat. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikan masakannya. Iga babi rebus, udang labu musim dingin, telur orak-arik mentimun, mie dingin, dan sup kesemek sapi. Makanan ini sangat mewah. Setelah makan malam, Ji Qingyan berinisiatif mencuci piring. Lin Yi tidak melakukan apapun selain makan. Di tengah malam, lentera-lentera dinyalakan. Lampu neon warna-warni menerangi kota tanpa malam. Di ruang kerja, cahaya dari layar menyinari wajah Lin Yi, membuatnya tampak teliti dan serius. Ji Qingyan berganti piyama sutra dan berbaring di sofa ruang kerja dengan kaki telanjang. Ia memegang laporan di tangannya sambil mengeditnya, tampak seperti berada di tengah pemandangan yang tenang dari sebuah lukisan. Tak ada sesuatu pun di luar yang mengganggu mereka berdua. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua dapat merasakan keberadaan pihak lain. Bagi mereka, tempat ini tampak seperti rumah. Villa itu sangat luas, tetapi ruang belajar kecil ini sangat hangat. Bab 500. Aura penggali emas. Ji Qingyan menatap cermin di seberangnya dan menyadari bahwa Lin Yi diam-diam sedang menatapnya. Ia melambaikan tangan kecilnya dan berkata, "Apakah kamu mengintip kakiku? Apa gunanya kaki kalau bukan agar orang bisa melihat? Karena kamu sangat sibuk, aku akan memberimu sedikit dorongan." Sambil berbicara, dia menarik piyama sutra miliknya. Dia menggerakkannya perlahan-lahan sampai ke pahanya, lalu tiba-tiba berhenti. "Baiklah, sudah cukup. Bekerja keraslah." Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia melanjutkan pekerjaannya. Terlebih lagi, Ji Qingyan tidak menurunkan kembali gaun tidurnya dan secara terbuka memperlihatkan paha indahnya. Sekitar pukul 11 malam, ketika pekerjaan Lin Yi akhirnya selesai, dia menyadari bahwa Ji Qingyan telah tertidur di sofa dengan laporan di tangannya. Karena dia akan pergi ke Yangcheng keesokan harinya, Lin Yi tidak berencana untuk begadang. Sambil menggendong Ji Qingyan, Lin Yi membawanya ke kamar pribadinya di paviliun Jiushu sebelum kembali beristirahat. Keesokan paginya, ketika Ji Qingyan bangun, ia mengeluarkan sisa makanan dari malam sebelumnya dan memanaskannya. Dengan begitu, mereka bisa sarapan dengan mudah. "Apa rencanamu hari ini? Kamu akan sibuk di rumah atau pergi ke rumah sakit?" "Nanti aku akan pergi ke kota Beiqiao dan memeriksa keadaan sekolah harapan. Ada beberapa hal yang harus kupersiapkan sebelumnya. Apakah kamu ingin Yuan-Yuan pergi bersamamu? Aku bisa melakukannya sendiri. Bukan masalah besar. Dia punya misi lain." Lin Yi merasa dirinya terlalu pintar. Untungnya, dia sudah mengatur banyak pekerjaan untuknya sehari sebelumnya, kalau tidak, Ji Qingyan pasti sudah meminta untuk ikut dengannya. "Hati-hati. Aku akan mengawasi rumahmu. Jangan khawatir." Dengan ucapan selamat tinggal yang sederhana, mereka berdua berpisah. Dalam perjalanan menjemput Li Chuhan, Lin Yi memutuskan untuk menambahkan mata kuliah manajemen waktu ke dalam kurikulum wajib belajar 9 tahun setelah mendirikan sekolah harapan. Hal itu terlalu penting. Ketika Lin Yi tiba di rumah Li Chuhan, dia sudah menunggu di bawah. "Apakah pakaian ini cocok?" Li Chuhan masih mengenakan gaun dan rok putih dari hari sebelumnya. Dia memakainya karena Lin Yi mengatakan itu terlihat bagus. "Kamu bawa baju ganti. Aku ada urusan lain. Aku belum tahu berapa lama aku akan tinggal. Kalau begitu aku akan kembali dan bersiap-siap. Tunggu aku sebentar. Tidak akan lama. Jangan repot-repot. Kamu tidak akan bisa naik pesawat kalau kita tunda," kata Lin Yi. "Kalau kamu butuh sesuatu, beli saja di sana. Lihat, aku sendiri tidak bawa apa-apa."
Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Li Chuan mengangguk dan masuk ke kursi penumpang. Kemudian, mereka berdua berkendara ke bandara. Dengung-dengung-dengung. Tepat saat dia hendak menaiki pesawat, telepon Lin Yi berdering. Tanpa diduga, itu adalah sebuah pesan SMS. Lin Yi hampir melupakan bentuk kontak kuno ini. Selain orang-orang yang sudah ketinggalan zaman dan iklan-iklan palsu, tidak banyak orang yang menggunakan bentuk kontak ini. Wensu, Tuan Lin, saya Wensu. Kapan Anda akan tiba di Yangcheng? Melihat pesan dari Wensu, Lin Yi sedikit terkejut. Dia baru saja menceritakan hal ini kepada Liang Ruoxu dengan santai, tetapi tidak menyangka Liang Ruoxu akan menganggapnya serius. Lin Yi, sekitar pukul 11.30. Wensu, baiklah, sampai jumpa. Lin Yi mengusap dagunya. Apa dia begitu tidak menarik sekarang? Seorang bujangan seperti dia seharusnya menjadi favorit para penambang emas. Setelah merenungkannya, Lin Yi akhirnya berhenti memikirkan Wensu. Dibandingkan dengan Li Chuan yang ada di sampingnya, dia satu tingkat lebih rendah, apalagi Ji Qingyan. Pukul 11.30 malam, pesawat mendarat di Bandara Baiyun tepat waktu. Begitu dia keluar dari terminal, dia melihat Wensu. Wensu mengenakan setelan jas hitam dengan celana panjang lebar. Riasannya tipis dan rambutnya berantakan. Ia tampak seperti selebritas internet. Bahkan Lin Yi tidak dapat menghubungkannya dengan tuan rumah terhormat dari kemarin. Pada saat yang sama, Wensu melihat Lin Yi berjalan keluar dari terminal. Wensu awalnya mengira Lin Yi datang sendirian, tetapi dia tidak menyangka dia membawa seorang wanita bersamanya. Penampilan dan sosok Li Chuan sangat mengejutkan Wensu. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa seorang wanita cantik ingin bersama seorang miskin seperti Lin Yi. Dia bahkan mungkin tidak bisa menjamin kualitas hidupnya yang paling buruk. Halo, Tuan Lin. Wensu tersenyum dan mengangguk, lalu berjabat tangan dengan Lin Yi. Jika wanita ini mengikuti Tuan Lin, dia pasti pacarmu. Saya temannya, bukan pacarnya, jelas Li Chuan. Saya benar-benar minta maaf karena telah salah paham terhadap hubungan kalian, kata Wensu sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Wensu tidak bertanya tentang hubungan mereka secara rinci. Dilihat dari penampilan mereka tidak diragukan lagi adalah sepasang kekasih. Seseorang yang bisa menyumbangkan seluruh asetnya sebenarnya berniat mencari kekasih. Dia telah meremehkannya. Tuan Lin, saya sudah memesan hotel untuk menyambut Anda. Mari kita pergi dulu dan mengurus hal-hal lain setelah makan malam. Lupakan upacara penyambutannya. Aku sudah ada janji makan malam dengan orang lain, jadi aku tidak akan membuatmu mengeluarkan uang. Wensu dengan senang hati menurutinya. Melewatkan makan akan menghemat banyak waktu dan tenaganya. Ini seperti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Kalau begitu, mari kita bertemu Sekretaris Wu di sore hari dan membicarakan hal ini, ajak Wensu. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Setelah selesai, aku akan langsung pergi ke kota Beiqiao. Dengan itu, Lin Yi menatap Li Chuan dan berkata, jalan menuju kota Beiqiao tidak terlalu bagus, kan? Li Chuan mengangguk. Jalannya tanah, panjangnya hampir 3 kilometer. Untungnya, beberapa hari terakhir ini tidak hujan, jadi seharusnya bisa kita gunakan. Kalau begitu, ayo kita beli mobil, nggak akan nyaman kalau nggak punya mobil. Bukankah itu agak terlalu mahal? Li Chuan tahu Lin Yi kaya. Baginya, membeli mobil mungkin semudah pergi sarapan, jadi Lin Yi tidak keberatan. Ini hanya pertimbangan. Enggak, kita bisa beli satu. Lagi pula, harganya nggak mahal. Wensu sedikit bingung dan terkejut dengan percakapan itu. Bukankah dia menyumbangkan semua uangnya dan hanya memiliki satu sari yang tersisa? Bagaimana dia bisa membeli mobil? Sekalipun dia masih punya tabungan, dia tidak seharusnya menghambur-hamburkannya seperti ini. Tuan Lin, apakah Anda yakin ingin membeli mobil? Tanya Wensu. Lin Yi mengangguk mengiyakan. Meskipun dia sudah berada di luar selama bertahun-tahun, dia masih sangat akrab dengan Yang Cheng. Aku ingat ada bengkel Mercedes-Benz 4S di dekat sini. Ayo kita lihat. Mercedes-Benz 4S. Pak Lin mau ke sana. Perkataan Lin Yi membuat mata Wensu tertunduk lagi. Apa yang terjadi? Dia tidak hanya ingin membeli mobil, tetapi dia bahkan ingin membeli Mercedes-Benz. Mobil termurah harganya hampir 300.000 yuan. Memang ada bengkel Mercedes-Benz 4S di dekat sini. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Secara kebetulan, mobil Wensu adalah Mercedes-Benz C-Class. Meskipun tidak mahal, itu cocok untuk pekerja kera putih seperti dia. Sepanjang perjalanan, Wensu bersikap murah hati dan sopan.
Ia berbincang dengan Lin Yi tentang kota Beiqiao dan menjelaskan situasi setempat. Selama seluruh percakapan, Lin Yi menyadari bahwa aura penggali emas pada Wen Su tampaknya telah banyak memudar. Ia memancarkan aura yang sangat normal, bagaikan angsa yang bangga. Meskipun ramah, ia tetap menjaga jarak. Ia mengendalikan dinamika ini dengan sangat baik. Lin Yi mengusap dagunya. Apa dia melakukan kesalahan? Itu mustahil. Setelah bertahun-tahun meneliti para penambang emas, tak pernah sekalipun ia salah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.